Bagi UMKM yang sudah mengajukan pembiayaan di perbankan syariah, nantinya mereka bisa menjalin kerjasama untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa bank yang menjalin kerjasama dengan layanan e-commerce lokal. Hai semua, selamat datang di podcast Ngobrolin Agis, Choose Your Way of Life. Bersama saya Alnafi Azhara dan saya Alivia Fitriani Hilmi. Kalian dalam fase ingin membuka atau mengembangkan bisnis kalian, tapi tidak ada dana, atau kalian ingin tetap melakukan bisnis tanpa perlu berhutang? Kalian mau bukan? Nah, oleh karena itu, kalian harus stay tune di podcast ini karena kami akan ngobrolin suatu solusi tanpa menghadirkan masalah lain. Penasaran kan? Oke, check it out. Assalamualaikum Uhti Alivia. Gimana nih kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik juga Uhti. Wah, udah lama banget ya kita nggak tetap muka nih. Ya, oke lah, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi kita mau ngobrolin ekonomi syariah dengan tema hari ini, tantangan dan solusi dalam keuangan syariah. Kita mulai dari sudut pandang kamu dulu aja nih. Gimana? Baik, sebelumnya mungkin aku mulai dengan realita, keadaan, dan berdasarkan survei yang aku lakukan terhadap subjek yang juga merupakan orang-orang di sekitarku. Ini kan objeknya keuangan syariah. Jadi di sini aku kecilkan ruang lingkupnya di sektor perbankan syariah saja untuk memfokuskan pembahasan. Baik, saya mah ikut aturan permainan kamu aja lah. Oke, jadi gini. Sebenarnya menurut kamu tantangan paling krusial dalam keuangan syariah itu apa sih? Mungkin lebih ke inklusi di perbankan syariah ya. Nah, itu. Untuk meningkatkan inklusi di perbankan syariah, maka apa yang harus kita lakukan? Menurutku, memiliki target nasabah yang mendukung peningkatan inklusi tersebut tuh. Yup, bener banget. Hal pertama yang dilakukan untuk memecahkan masalah adalah menargetkan calon-calon nasabah. Oke, dari sini aku setuju nih sama kamu. Ini kan Indonesia ya, model ekonominya adalah ekonomi kerakyatan. Tentu dengan UMKM yang sekarang aja udah totalnya 64 juta unit usaha. Masya Allah banget kan? Itu tuh sampai 99,9% total seluruh jumlah unit usaha di Indonesia loh. Jadi UMKM itu sebagai pionernya ekonomi kerakyatan. Nah, karena itu juga menurutku UMKM itu pas banget tuh kalau dijadikan target nasabah. Karena bukan cuma itu, fakta bahwa kebanyakan permasalahan UMKM adalah kurangnya pendanaan usaha juga bisa bikin perbankan syariah hadir sebagai solusi. Tapi orang pasti bertanya seperti ini, kenapa sih harus bank syariah? Secara di Indonesia kan bank konven lebih dikenal masyarakat daripada bank syariah. Yaitu, waktunya kita lakukan sebuah edukasi. Gimana keunggulan bank syariah bagi UMKM? Contohnya kayak gini nih edukasinya. Salah satu keunggulan bank syariah itu adalah terletak pada akad-akadnya. Contohnya kalau dalam akad ijaroh, di situ si UMKM bisa sewa peralatan, bisa sewa gedung. Terus contoh lagi kalau di akad murabahah, di situ si UMKM bisa mendapatkan pendanaan dan dibayarnya itu dicicil tanpa riba. Nah, uniknya kalau di perbankan syariah, semua akad-akad tersebut itu tidak tertulis hutang. Karena pada dasarnya mereka berakad-akad ijaroh, akad murabahah itu, jadi tidak ada akad hutang. Terus itu kan bisa jadi poin plus untuk si UMKM itu sendiri. Kenapa? Karena bagi UMKM itu bisa jadi pemenuhan konsep prudensial yang dilakukan oleh pihak bank untuk
kemudian hari ketika si UMKM ini mau melakukan pendanaan lanjutan lagi. Terus untuk kalau kita berbincang tentang optimalisasi target nasabah, mungkin kita bisa juga tuh untuk berkontribusi dalam permasalahan perluasan segmentasi pasar untuk produk UMKM itu sendiri. Bisa tuh, mungkin bagi UMKM yang sudah mengajukan pembiayaan di perbankan syariah, nantinya mereka bisa menjalin kerjasama untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya. Di Indonesia sendiri ada beberapa bank yang menjalin kerjasama dengan layanan e-commerce lokal. Sebagai contohnya yaitu Bank BRI, yang menjalin kerjasama dengan Tokopedia dalam hal pembayaran perjalanan umroh. Dengan adanya kerjasama tersebut, dari segi pemasaran bisa menjangkau masyarakat luas, tidak hanya domestik. Selain itu, benefit bagi perbankan sendiri yaitu bisa berinteraksi langsung dengan pasarnya, yaitu masyarakat. Nah, masyarakat yang sudah menjalin kerjasama dengan perbankan syariah diharapkan mampu mengajak masyarakat lain untuk menggunakan produk perbankan syariah. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini mengenai tantangan dan solusi keuangan syariah, khususnya pada UMKM. Saya Alnafi Azhara pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.